Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di channel Ngobrol PPI di Kota atau Ngopi di Kota. Hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan PPRA. Bagaimana kita ketahui bahwa program pengendalian resistensi antimikroba terkait dengan akreditasi ada peralihan yang awalnya di program nasional yang diatur di 1.1 kemudian menjadi di PKPO. Dan kita tahu bahwa di dalam program nasional pun yang tercantum di 1.1 sudah mengikuti regulasi dari pemerintah yang diatur melalui Kementerian Kesehatan. Nah, ini adalah regulasinya di Permenkes nomor 8 tahun 2015 tentang program pengendalian resistensi antimikroba di rumah sakit. Kemudian ada lagi PMK nomor 28 tahun 2021 tentang pedoman penggunaan antibiotik. Dan di dalam peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2021 mengenai penyelenggaraan bidang perumah sakitan, di pasal 38 untuk poin B, PPRA menjadi salah satu komite atau tim yang harus ada selain dari komite atau tim mutu dan komite atau tim PPI, pencegahan dan pengendalian infeksi. Nah, bagaimana dengan adanya keputusan Menteri Kesehatan tentang standar akreditasi rumah sakit yang baru saja diumumkan diumumkan oleh Kementerian Kesehatan tahun 2022, apakah ada perubahan? Mari kita melihat. Ternyata di dalam keputusan tersebut komite PRA masih ada. Jadi tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah tadi dan regulasi-regulasi sebelumnya, tidak menghapus. Bahkan di PMKP 1 masih disebut nama komite PPRA. Memang sekarang masuk ke PKPO, seperti tadi sudah disampaikan, masuk ke standar PKPO 8. Namun program PPRA ini masih berjalan. Dan di standar PKPO 8 disebutkan sebagaimana di SNAS 1.1 sebelumnya bahwa rumah sakit menyelenggarakan program pengendalian resistensi antimikroba PPRA sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi peraturan perundang-undangan tadi masih berjalan, masih berlaku. Nah, untuk regulasi pengendalian resistensi antimikroba di rumah sakit meliputi kebijakan dan panduan penggunaan antibiotik, kemudian pembentukan komite atau tim PPRA yang terdiri dari tenaga kesehatan, dari unsur SMF, ya, ini diwakili oleh para DPJP, klinisi, kemudian keperawatan, instalasi farmasi, laboratorium mikrobiologi klinik, komite atau tim PPI, komite atau tim dari farmasi dan terapi atau KFT. Jadi masih seperti yang dulu, ya. Jadi yang menjadi fondasi masih adalah sebuah komitmen dari rumah sakit, kemudian yang menjadi pilar ada DPJP, farmasi, keperawatan, laboratorium mikrobiologi klinik, baik itu yang mengendalikan SPMK atau SPPK, kemudian KFT dan PPI. Dan nanti ujung atau atapnya adalah yang kita capai, ya, yang kita tuju, yaitu PRA. Nah, tim pelaksana program pengendalian resistensi antimikroba. Jadi ada tim yang melaksanakan program ini, itu bertugas dan berfungsi pertama menetapkan kebijakan tentang pengendalian resistensi antimikroba. Tentu saja ini dalam rangka membantu direktur, ya. Semua tugas ini dalam rangka membantu direktur. Kemudian tugas kedua adalah menetapkan kebijakan umum dan panduan penggunaan antibiotik di rumah sakit, membantu direktur dalam menetapkan ini, kemudian membantu direktur dalam pelaksanaan program PPRA, membantu direktur dalam mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program PRA, kemudian menyelenggarakan
forum kajian kasus pengelolaan penyakit infeksi terintegrasi atau kita sebut nanti FORKIP. Kemudian melakukan surveillance pola penggunaan antibiotik, surveillance pola mikroba, penyebab infeksi, dan kepekaan terhadap antibiotik. Ini nanti yang akan tergambar di antibiogram atau peta kuman. Salah satunya itu yang nanti dihasilkan dari surveillance tersebut. Kemudian menyebarluaskan tentang pemahaman, tentang prinsip-prinsip, PRA, ini semua nanti akan muncul dalam pendidikan, pelatihan, ya, jadi terkait dengan edukasi. Kemudian mengembangkan penelitian di bidang pengendalian resistensi, jadi ada penelitian dan penelitian bagi rumah sakit, sebetulnya juga bukan penelitian yang rumit, mungkin bisa penelitian deskriptif tentang jumlah atau kuantitas antibiotik yang dipakai, ya. Misalnya itu nanti dimasukkan ke dalam audit kuantitatif atau audit kualitatif, itu menjadi sebuah penelitian juga bisa. Kemudian melaporkan kegiatan program PRA kepada direktur rumah sakit. Nah, yang penting dalam implementasinya agar menjadi baik itu harus mendapatkan dukungan penuh dari pimpinan rumah sakit. Jadi pimpinan rumah sakit menetapkan kebijakan, membentuk organisasinya, ya, komite atau tim yang dia akan bertanggung jawab pada pimpinan rumah sakit, kemudian menyediakan fasilitas, sarana, SDM, dan juga dukungan finansial dalam pelaksanaan kegiatan PPRA ini. Kalau ini tidak didukung, maka komite ini tidak bisa berjalan. Nah, rumah sakit menyusun program kerja PRA meliputi peningkatan pemahaman, ya, dan kesadaran penggunaan antimikroba, ini melalui pelatihan. Kemudian, nah ini yang mungkin di Senasal 1 belum muncul karena setelah Senasal 1 tersusun, ada dari Komite PRA, Kementerian Kesehatan menyusun tentang penerapan penatagunaan antimikroba atau PGA. Nah, ini di dalam standar ini dimunculkan. Ya, jadi program kerjanya ada optimalisasi penggunaan antimikroba secara bijak melalui PGA. Kemudian surveillance secara kuantitatif dan kualitatif. Ini kalau di sebelumnya di Senasal 1 sudah ada. Juga masih ada surveillance resistensi antimikroba dengan indikatornya adalah MDRO, ya, multi drugs resistance organism. Jadi mikroorganisme yang resisten pada beberapa antimikroba. Dan tadi sudah disinggung juga, yaitu peningkatan mutu tata laksana infeksi melalui forum kajian kasus infeksi terintegrasi atau FORKIP. Nah, ini sosialisasi pelatihan tadi berulang kali disinggung, kemudian surveillance juga sudah kita singgung, baik itu yang pola penggunaan antibiotik atau pola resistensinya, dan FORKIP. Ini yang menjadi laporan pelaksanaan program. Nah, di PKPO 8.1, jadi kalau untuk PPRA ini ada PKPO 8 dan 8.1. Kalau di 1.1 dulu, Prognas 4, ya, Prognas 4 dan 4.1. Nah, di standar PKPO 8.1 ini menspesifikkan tentang PGA. Ini yang berbeda, ya, yang berbeda, dan ini adalah sisi positif. Ya, kita mensupport untuk PPRA semakin kuat. Ya, ini ada PGA yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, panduan penatagunaan antimikroba di rumah sakit, yang ini semua berdasarkan dari WHO, yaitu WHO mengeluarkan AWARE, ya, antibiotik yang dibagi, bagaimana antibiotik itu ada akses, ada watch, ada research. Ya. Nah, jadi PPRA itu adalah sebuah usaha, gitu ya, sebuah usaha yang membutuhkan usaha bersama, gitu ya. Jadi ini ada kata mutiara, jika Anda tidak dapat terbang, maka berjalanlah. Jika Anda tidak dapat berjalan, maka merangkaklah. Namun apapun yang Anda lakukan, Anda harus tetap bergerak maju. Jadi PPRA ini harus bergerak.
Nah, ini ada contoh bagaimana kami bergerak. Ini saat itu laboratorium mikrobiologi belum ada. Ini kebetulan di Rumah Sakit RSUD Lukman Hadi Kudus, di mana ini ada sejawat dokter, ya, kemudian ya, jadi ini sudah dokter penyakit dalam, ini juga penyakit dalam. Kalau ini konsultan kardiovaskuler, kemudian ini ada dari farmasi, dari perawatan ruang, kemudian dari MPP, dari IPCN atau PPI, dari farmasi dan dari laboratorium. Jadi kita diskusi terkait dengan pasien. Setelah itu kita juga kunjungan ke lapangan. Jadi kunjungan lapangan ini ke pasien ya. Jadi hasil diskusi kita ke pasien, kita melihat kondisinya. Dan ini kebetulan ketua PPRA kami saat itu juga ikut hadir. Ya. Jadi kita akan diskusi dan memutuskan apakah ini antibiotik diberikan atau tidak, antibiotik yang mana. Jadi tidak hanya melulu empirik, tapi juga bagaimana menyediakan empirik yang dia bisa memberikan manfaat pada pasien. Misalnya kita diskusi, karena ini ada farmasi, kita minta pertimbangan bagaimana penetrasi obat dan penetrasi antibiotik tersebut ke jaringan yang menjadi pusat infeksi pasien. Ya, ya jadi PPRA itu ada suatu pergerakan, dan pergerakan ini sangat penting karena air yang tidak bergerak akan keruh. Ini salah satunya juga di Rumah Sakit Madi Rahayu Kudus. Oh, tadi di RSUD-nya, ya, ini di Rumah Sakit Madi Rahayu Kudus. Ya, kita visite bersama IPCN, bersama tim ICU, ini di Intensive Care Unit. Kemudian juga bersama dengan tim IPCN dari keperawatan, juga kadang kita visite bersama MPP, ini di ruang HCU. Ya, nah, jadi kesimpulannya, Bapak Ibu yang kemarin sempat bertanya-tanya, ini PPRA, kemudian bagaimana? Jadi PPRA ini masih ada, ya, dan komite PPRA masih dibutuhkan. Jadi bedakan antara kebutuhan komite dengan terkait Pokja. Tidak berarti kemudian karena Pokjanya bukan di Proknas, kemudian komite seakan-akan bubar. Tidak, dia hanya pindah saja ke Pokja PKPO. Ya. Dan itu tetap menjadi sebuah kebutuhan. Bahkan diperkuat, dan dengan standar ini semakin kuat. Karena sudah dicantumkan juga tentang PGA, yang artinya itu adalah sebuah pergerakan. Nah, standar barunya mengikuti regulasi, termasuk PGA tadi. Dan PPRA ini adalah tugas bersama, bukan tugasnya farmasi. Ya. Kadang-kadang karena masuk di PKPO, maka identiknya dengan farmasi. Padahal bukan. Nah, ini menjadi tugas bersama, dan namanya perjuangan, namanya bergerak, adalah sebuah proses yang membutuhkan kesabaran dan kebersamaan kita. Itu sekilas tentang peralihan PPRA dari Pokja Proknas ke Pokja PKPO. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dengan video pendek ini, dan kami memohon terkait dengan channel ini untuk disupport terus dan di-subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.